Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para bapak dan ibu jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita tiada henti-hentinya selalu memanjatkan puji dan puja syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semuanya kenikmatan. Salawat dan salam kita haturkan pada junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Insya Allah di kelak kemudian hari kita bersama beliau memohon ampun atas segala kesalahan yang kita perbuat selama di dunia ini. Insya Allah, Allah yang maha kasih sayang, Allah maha ridho, Allah maha pemurah, Allah akan mengampuni kita semuanya. Allahumma amin. Pagi hari ini kami akan sampaikan sekilas dasar kurban. Karena kurang beberapa hari, bulatnya kurang 1 bulan, kita memasuki Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Idul Adha, Hari Raya Idul Kurban. Dan para jamaah haji yang akan berangkat sana sudah mulai persiapan-persiapan. Ya. Insya Allah, walaupun kita rasakan di negara kita ini nampaknya ekonomi sulit, susah, tapi antrian untuk menunaikan ibadah haji itu mahal luar biasa. Dari umur yang 102 tahun, ada 98 ke bawah. Ya, kalau yang sekarang akan mau ngantri itu ya nunggu sampai 20 tahun. Akan tetapi yang penting kita itu niat. Ya. Punya rezeki ataupun tidak, kita niat menuju ke Baitullah. Ya. Dasarnya dari awal itu apa yang saya bacakan tadi, surat Al-Kautsar di rakaat yang kedua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami Allah telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Jadi kalau memang kita ini tidak tersentuh hati kita bahwa Allah itu yang maha mencipta kita, kita tidak mungkin akan melihat diri kita ini. Ya, salah satu contoh yang paling gampang, ya, berulang kali kami ingatkan, wajah kita itu kalau kita arahkan kepada cermin, menghadap ke cermin, bersolek, ibu-ibu, bapak-bapak, hidung kita itu sujud, Pak. Kalau kita ini mengenadah ke langit itu tiduran, hidung kita itu sujud. Ini kepala, kemudian pantat, ini dua, ini ada cetik, ini dua, ini kaki. Begitu juga telinga kita, telungkup ke bawah, telinga kita ini pun sujud, ini kepala. Ya, kemudian ini ada dagingnya yang menonjol kecil, ini tangan kita ini. Otak kita itu kalau dibedel, bedah, juga bentuknya bersujud. Ginjal kita, paru-paru kita. Bahkan kita pada waktu sebelum lahir, masih dikorori makin di kandungan perut ibu itu, bentuknya kita juga bersujud di hadapan Allah. Sampai saat ini tangan kita tergerak, bisa bergerak. Ya, ada ruas-ruas sehingga kita bisa makan dulu, bisa bekerja dengan tangan kita, kaki kita, punggung kita ini disangga ya oleh tulang belakang yang cukup kuat. Kalau kita ini tidak dekat dengan Allah, tidak ngerti kita. Kerja mulai duit itu sampai bumi, lompok no duitnya. Akhirnya kita nanti kalau sudah punya apa yang kita miliki itu hanya selembar kain kafan. Dan di situ nanti kita akan
berjumpa kepada malaikat Mungkar Nakir. Untuk apa waktumu? Kok buang-buang kamu ngobrol, kamu ngrasani tonggomu, pamer sedulurmu ning Jakarta jadi pejabat. Di hadapan Allah nggak ada gunanya itu. Ya. Jadi kita itu di hadapan Allah, andai kata diumpamakan itu sebutir pasir di tengah padang pasir. Kalau di tengah lautan, kita hanya setetes air di tengah lautan. Tidak ada apa-apanya. Justru Allah hanya satu menghargai takwa kita. Kategori takwa itu kita tidak sembarang orang itu mampu untuk mencapai di sana. Paling sampai pada muslim. Ini Islam, iman, takwa. Ini belum kelanjutannya, belum. Karena Allah cara meningkatkan hambanya itu satu demi satu. Rasulullah naik ke Sidratul Muntaha untuk menerima sholat 5 waktu. Dari planet yang pertama, kedua, ketiga, sampai ke-7. Hanya untuk menemukan ibadah sholat saja. Dan ini ilmu Allah yang sampai saat ini belum mampu dibedah oleh semua para ulama yang saya bacakan lagi. Subhanallah asra bi abdihi lailan minal masjidil haram al-ayah. Jadi nikmat Allah itu diberikan kepada kita itu banyak. Paru-paru jalan sendiri kok, jantung jalan sendiri kok. Itu perintah Allah. Apa kita terasa bahwa Allah itu Maha Kasih Sayang? Ya, gembelengan, rumongso kuat, tidak ada apa-apanya. Gitu. Fasholli li rabbika wanhar. Maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Kita diberi waktu oleh Allah 24 jam, 8 jam untuk tidur, 8 jam untuk bekerja, untuk belajar, 8 jam untuk istirahat, untuk rekreasi. Apa enggak sayang Allah itu? Tinggal orangnya kalau sakit itu tidak mampu untuk memanage waktu saja. Betul. Ini salah satu hal yang perlu dicatat bahwa berkorbanlah ini masih kempel. Berkorban waktu, berkorban ilmu pengetahuan, berkorban waktu, ya, berkorban hati, disakiti hati orang. Itu orang kalau yang sabar tidak membalas, itu termasuk berkorban. Dan Allah beberkan, sebut namaku, astagfirullahaladzim. Allah berkata seperti itu. Aku tolong kamu dengan penuh kesabaran. Disakiti lagi. Astagfirullahaladzim. Yang kedua, Allah bertanya kepada kita, mau akan kamu bila? Kalau mau minta dibela, saya bela. Allah membela kita dengan cara yang lain. Ya. Cara Allah menggembirakan, di sini disakiti hatinya, ada rezeki datang, misalnya begitu. Itu termasuk digembirakan oleh Allah. Kalau kita tidak merasakan, ya tidak terasa. Seakan-akan kita berjalan, hidup kita itu tidak ada apa-apanya. Ya. Sebutan istighfar yang ketiga, disakiti hatinya pada orang lain, Allah bertanya, mau minta dibalaskan ya? Kalau kita dalam hati kita ini ingin minta dibalaskan oleh Allah, nah Allah ini sapi naik umpama, ya Allah, nyebut nama Allah, dibalaskan betul itu. Allah itu Maha Sayang. Maka banyak orang itu yang terkena yang namanya hukum karomah. Jadi tidak usah khawatir. Allah itu di samping kita, di atas kita, di bawah kita, di kanan kiri kita, di depan dan belakang kita. Umat Islam itu harus gagah, harus pemberani, harus tidak perlu takut, hanya takut pada Allah saja. Inna sani'aka huwal abtar, sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu, ini tadi yang saya ceritakan lagi, dialah yang terputus. Jadi kalau dibenci orang itu tidak apa-apa, dibenci orang, kecuali kalau Allah yang membenci, nah itu sepele. Arep mangkat masjid itu arah sarasen
Itu kelihatannya begitu. Dibenci itu kamu berarti. Orang yang datang ke masjid itu barokah. Ya, mendapatkan ilmu pengetahuan, diserap, jadi catatan, jadi tambah ilmu. Kalau 360 hari, 1 tahun tiap subuh mendengarkan tausiah, 7 menit, 7 menit, atau 10 menit, 10 menit. Pinter. Tapi karena Allah tidak menghendaki, ya sudah. Turu wae nak terus semua ilmu turu. Oh, nek wis mlebu kubur, malaikat mungkar nakir perintah. Tanyakan juga. Ya. Waktumu buat apa, tenagamu buat apa, ilmumu untuk apa. Hati-hati. Kita itu harus di dunia itu merebut. Yang direbut itu kasih sayang Allah. Nanti kalau kasih sayang Allah sampai kepada diri kita, istrinya ya sayang, suaminya sayang, rezekinya sayang, waktunya sayang, kesehatannya sayang, umurnya sayang, semua Allah berikan. Mesti jadi tanda tanya benar, jadi tanda tanya besar dalam hati kita. Opo yo lah, nek wis muni opo yo wis jagakno ya. Jadi di zaman Rasulullah SAW ada seorang orang-orang musyrik Mekah dan Madinah yang munafik itu selalu dia mencaci maki oleh Rasulullah. Ya apa? Jamaahmu wong bodoh, wong ora duwinan, wong ora ndek kekuatan. Paling-paling domelu kowe ya Rasulullah itu karena dia itu karena bodohnya, karena miskinnya. Coba sekarang buktikan Rasulullah padaku. Ini loh orang-orang yang ikut saya tambah kaya, tambah kuat. Tuh sahabat-sahabatmu juga kurus, makan saja susah, dihina Rasulullah. Nah, lalu malah sampai yang terakhir seperti yang saya contohkan tadi, Rasulullah itu sampai diberitahukan kepada orang-orang musyrik dan orang-orang munafik, Rasulullah, sedelok meneh namamu itu tenggelam, prak payu. Coba bayangkan kalau kita yang diberitahukan seperti itu, marah itu. Rasulullah tidak. Nah, inilah orang-orang musyrik Mekah dan Madinah malah mengajak kepada mereka dengan terang-terangan di hadapan Rasulullah, hei kamu sini, ikut saya menyembah ya Tuhan nenek moyang, berhala, jangan ikut Rasulullah, nanti miskinmu tambah miskin. Ya, kalau kamu menjadi orang bodoh semakin tambah bodoh. Coba bayangkan. Nah, jadi perkorban itu awal-awalnya itu seperti itu. Ya, sebelum perjalanan sampai pada menuju kita menyembelih hewan kurban, kambing, sapi, unta. Ya, ini disebabkan karena awal-awalnya Allah itu memberikan contoh bahwa begitulah Rasulullah kurbannya bukan kepalang. Ya, harta kekayaan habis, yang ada itu cuma Al-Quran saja. Tapi itu kalau dipelajari betul, manfaatnya besar sekali. Ya. Nah, inilah para bapak dan ibu, sebelum kita menginjak kepada masalah kurban yang harus kita lakukan, ya, ini awal-awalnya berkorban itu Rasulullah dijadikan kurban dulu sebagai contoh, sebagai figur orang yang sabar. Jadi orang berkorban, nanti misalnya para ibu dan bapak itu mau berkorban, itu 1 tahun yang sebelumnya itu sudah nabung. Ya, kaleng, kecil-kecil, bu apa gitu, oke kaleng kanggo korban, rasa korban tak wis setan ini, salah satu setan. Ya. Nanti kalau sudah begitu ada hutang yang datang nagih, bu, aku tak nyeri duit saya yang sini unian, kaleng dibuka sih kalau bayar hutang besok tak ganti. Omong ganti kapan? Ya, nah ini salah satu contoh orang berkorban itu sangat dinantikan oleh Allah dalam kesabaran, dan apabila orang yang mau berkorban segala sesuatunya
seperti apa yang kami sampaikan tadi, ya dimanapun, kapanpun, kadang-kadang dicoba oleh Allah, duit 5.000, ono wong njaluk ning dalan coba. Padahal duit 5.000 kok kanggo jajan sesuk mangkat sekolah anakku. Kayak pora ya, kayak pora. Ini coba bayangkan. Nah inilah salah satu hal yang perlu dipahami dulu, makna kurban, modal dasarnya seperti itu. Demikian.